Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uang elektronik syariah atau e-money. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertiannya dulu ya. Pengertiannya dari uang elektronik itu. Uang elektronik bukanlah uang yang dicetak layaknya uang kertas atau deposito. Pembayaran hanya dilakukan berbatas hanya pada nominal uang yang terdapat pada media elektronik tersebut yang sebelumnya telah disetorkan kepada pihak penerbit jasa terlebih dahulu. Yakni kemudian di take up atau isi ulang apabila saldo pada media elektronik tersebut telah habis. Perbedaan uang elektronik dengan metode pembayaran lainnya seperti single person payment atau perusahaan yang memberikan jasa uang elektronik dengan orang yang menerima pembayarannya berbeda, seperti cash yang merupakan uang elektronik berbasis server dan berjenis register karena menggunakan uang ID dan sandi menggunakan yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran di marketplace yang bekerjasama dengan pihak penyedia jasa. Berbeda dengan kartu kredit yang dikeluarkan suatu bank tetapi pembayaran harus melewati bank tersebut. Jadi uang elektronik ini yaitu pembayaran atau ketika kita mengirimkan uang kepada seseorang yang jauh, itu kan biasanya kalau dulu itu belum ada seperti contohnya BRI Mini itu ya, itu kan kita tinggal ngomong mau ngirim gitu, jadi kita tinggal ngomong rekeningnya aja, nanti pihak sana yang mengirimkan. Jadi dia itu di dalamnya sudah ada saldo yang tersedia gitu. Jadi kalaupun kita ada kartu kredit, kita bisa menggunakan kartu kreditnya dan tinggal memasukkan kata sandinya. Di sana sudah menyiapkan seperti gesekan itu. Saya nggak tahu ya namanya apa itu untuk menggesekkan kartu kredit itu. E-money atau yang biasa disebut dengan stored value product juga bukanlah jenis uang baru, tetapi hanya merupakan suatu produk yang menyediakan jasa akses pembayaran di mana penggunaan instruksi yang telah ditentukan oleh perusahaan penyedia produk baik dengan cara ditap, gesek, atau dimasukkan atau login dan kata sandi untuk mentransfer dana dari akun pemilik produk kepada Mastercard. Uang elektronik juga dapat mengurangi kebutuhan akan uang tunai kertas, cek atau kartu kredit debit sebagai alat pembayaran, sekaligus dapat menjadi aset kepemilikan seperti deposito atau obligasi. Jumlah uang beredar bahkan menjadi instrumen pada praktik kebijakan moneter. Gitu. Itu tadi pengertian ya. Lalu ada karakteristik uang elektronik. Karakteristik ini diterbitkan atas dasar nilai yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang keempat, nilai uang elektronik yang disetorkan oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai mana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Itu tadi karakteristik dari uang elektronik. Lalu ada kelebihan serta kekurangan uang elektronik. Di sini ada kelebihan uang elektronik. Yang pertama, transaksi cepat dan lancar, tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu. Lalu ada praktis dan mudah dibawa. Lalu ada kekurangannya, tidak mempunyai sistem pengaman seperti PIN, sulitnya klaim ketika media elektronik hilang atau rusak, sehingga nominal uang yang terdapat di dalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit. Belum banyak merchant
yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran, apalagi di tempat-tempat tradisional. Yang keempat, ada mengakibatkan penggunaan uang elektronik cenderung boros. Itu ya. Lalu di sini ada unsur-unsur dari uang elektronik, yaitu yang pertama, uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang kedua, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi. Yang ketiga, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Lalu yang keempat, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Lalu yang kedua, uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam elektronik adalah biasanya itu di sini akad wadiyah atau akad qard. Dalam akad wadiyah maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadiyah. Yang pertama, jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja. Yang kedua, jumlah nominal elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan atau penerbit kecuali atas izin pemegang kartu. Lalu di sini ada akad qard. Yang pertama itu jumlah nominal. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang diambil serta dapat digunakan oleh pemegang kapan saja. Penerbit dapat menggunakan atau menginvestasikan uang hutang dari pemegang uang elektronik. Yang ketiga, penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Itulah penjelasan saya sedikit tentang uang elektronik. Jika ada yang jadi kesimpulannya itu kesimpulannya nanti saja ya. Silakan yang belum paham, saya persilakan untuk bertanya. Mungkin ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.